Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabar kalian hari ini? Bu Hani harap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang IPS. IPS di kelas 6 ini akan diawali dengan mempelajari tentang ASEAN. Apakah kalian sudah tahu apa ASEAN itu? ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, yang artinya organisasi yang beranggotakan negara-negara di semua Asia Tenggara ini. Nah, berapa anggotanya, Bu? Nah, anggotanya nanti kita akan bahas bersama-sama di slide ini. Seperti yang Bu Hani sampaikan tadi, ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, di mana ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Berikut adalah negara-negara anggota ASEAN. Ada Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Selanjutnya, kondisi geografis negara-negara di ASEAN. Membicarakan tentang kondisi geografis, kita akan terlebih dahulu membahas tentang perbedaan letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Sedangkan letak geografis merupakan letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Oleh karenanya, ketika kita membicarakan tentang kondisi geografis, berarti kondisi yang sesuai dengan letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Berikut disajikan peta ASEAN. Letak astronomis ASEAN antara 21 derajat lintang selatan sampai dengan 11 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Sedangkan berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara benua Asia dan benua Australia. Karena jumlah negara ASEAN ada 10, Bu Hani akan menyampaikan contoh dari satu negara ya, tentang letak astronomis, letak geografis, dan kondisi geografisnya. Contohnya adalah negara kita, Indonesia. Indonesia terletak di astronomis antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karenanya, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur, sehingga Indonesia mempunyai dua musim, yakni musim panas dan musim dingin. Karakteristik sosial budaya negara ASEAN. Indonesia mempunyai kehidupan sosial dan kebudayaan yang beraneka ragam. Begitu juga dengan negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, di sini Bu Hani akan membahas tentang beberapa karakteristik sosial budaya di negara-negara ASEAN. Dimulai dengan negara kita tercinta, Indonesia. Budaya berkembang dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan Melayu. Adapun contoh kebudayaan Indonesia adalah tari saman, kain batik, tari reog, tari Bali, dan lain-lain. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lain dari budaya Indonesia? Negara kedua adalah Malaysia. Malaysia mempunyai kebudayaan yang merujuk pada semua masyarakat majemuk yang berada di Malaysia. Penduduk Malaysia berasal dari beberapa daerah. Mayoritas berasal dari Bumi Putra termasuk Melayu yang terdiri dari 62%,
kemudian Tionghoa ada 24%, ada India 8%, dan sisanya ada suku asli. Adapun salah satu contoh budaya di Malaysia adalah tari zapin. Selanjutnya ada negara Filipina. Contoh budaya yang ada di Filipina adalah Bahay Kupu. Bahay Kupu merupakan rumah tradisional Filipina yang terbuat dari daun kelapa, nipah, dan bambu. Negara keempat adalah Thailand. Thailand mempunyai banyak seni visual yang bercorak agama Hindu dan Buddha. Oleh karenanya, di sana banyak bangunan yang bercorakan agama Hindu dan Buddha. Contohnya, patung Buddha tidur di Mojokerto, Thailand. Contoh lain dari budaya di Filipina adalah Kadayawan Festival, yang merupakan festival tahunan terbesar di Filipina. Celebration of a bountiful harvest, characterized by merrymaking and a colorful display of their unique tradition. Negara kelima adalah Singapura. Kebudayaan Singapura sangatlah beraneka ragam, sebab banyak etnis yang terdapat di Singapura. Etnis Tionghoa yang sangat menonjol di negara Singapura. Negara yang keenam yaitu Laos. Kebudayaan Laos banyak dipengaruhi oleh agama Theravada. Agama Theravada merupakan cabang dari agama Buddha. Contoh budaya yang ada di Laos adalah ada patung Buddha tidur di negara Laos. Ada juga bangunan Patatuang di Vientiane. Vientiane ini merupakan ibu kota Laos. Jadi kalau Indonesia mempunyai monumen nasional atau Monas di Jakarta, di Laos terdapat bangunan Patatuang. Negara ASEAN ketujuh yakni Vietnam. Masyarakat Vietnam menganggap budaya sebagai sistem material atau jasmani dan spiritual atau rohani. Contoh budaya yang ada di sana adalah pesta kuil Giai. Selanjutnya Myanmar. Kebudayaan Myanmar banyak dipengaruhi oleh agama mayoritas masyarakatnya, yakni Buddha. Sehingga di sana banyak terdapat bangunan yang bercorakan agama Buddha. Contohnya adalah Pagoda Upatasari. Negara kesembilan adalah Kamboja. Kebudayaan Kamboja banyak dipengaruhi oleh masa keemasannya, yakni pada masa Kerajaan Angkor. Salah satu contoh bangunan bersejarah di Kamboja adalah Candi Angkor Wat, yang merupakan candi terbesar di dunia. Negara terakhir di ASEAN adalah Brunei Darussalam. Masyarakat Brunei Darussalam sebagian besar merupakan keturunan suku Melayu, keturunan Cina, dan suku Batak asli Kalimantan. Di Brunei Darussalam, sebagian besar masyarakat beragamakan Islam, sehingga banyak bangunan di sana yang bercorakan agama Islam. Contohnya adalah Masjid Agung di Bandar Sri Begawan, yang merupakan ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, kita akan bahas tentang potensi sumber daya alam dan ekonomi negara ASEAN. Negara-negara di ASEAN relatif mempunyai sumber daya alam yang sama, sebab terletak di sekitar garis khatulistiwa. Namun, setiap negara mempunyai sumber daya yang mempunyai keunggulannya. Masing-masing negara di ASEAN mempunyai julukan yang berbeda-beda, antara lain Malaysia mempunyai sebutan negeri jiran, yang artinya negeri tetangga, karena letak negara Malaysia berdekatan dengan negara kita Indonesia. Selanjutnya Filipina mempunyai julukan negeri lumbung padi, karena Filipina mempunyai penghasilan padi terbaik di Asia Tenggara. Selanjutnya, negara Singapura dijuluki dengan kota singa.
Julukan ini bukan hanya karena ada bangunan singa di sana loh. Julukan ini karena Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yakni Singhapura yang artinya negeri para singa. Selanjutnya adalah Kamboja, negeri yang mempunyai salah satu keajaiban dunia yakni Angkor Wat, mempunyai julukan dengan negeri kedamaian dan kemakmuran. Julukan ini berasal dari nama Kamboja yang berasal dari bahasa Sanskerta yakni Kambuja yang artinya negeri kedamaian dan kemakmuran. Negeri selanjutnya yakni Myanmar. Myanmar mempunyai nama julukan negeri pagoda emas atau negeri 1000 pagoda. Julukan ini diberikan karena di sana terdapat banyak sekali bangunan yang bercorakan agama Buddha, yakni bangunan pagoda yang merupakan menara tinggi yang dibangun sebagai kuil atau tempat suci untuk agama Buddha. Selanjutnya adalah negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai julukan Zamrud Khatulistiwa. Tentu saja, julukan ini diberikan karena garis Khatulistiwa berada tepat di tengah-tengah negara kita Indonesia. Selanjutnya ada Thailand, mempunyai julukan negeri gajah putih. Julukan ini dikarenakan di Thailand, gajah, terutama gajah putih, merupakan hewan nasional di Thailand. Hal ini dikarenakan mereka mengagumi kekuatan, daya tahan, dan umur panjang gajah yang luar biasa. Sementara itu, gajah putih juga merupakan simbol kerajaan di Thailand. Selanjutnya, Brunei Darussalam mempunyai julukan negeri penuh harta yang tak terduga. Nah, Brunei Darussalam merupakan negara terkaya di Asia Tenggara ini. Negara ke-9 adalah Laos yang mempunyai julukan negeri 1000 gajah. Selanjutnya, negeri yang ke-10 adalah Myanmar, mempunyai julukan negeri pagoda emas. Selanjutnya, karakteristik politik negara-negara di ASEAN. Disajikan tabel yang berisikan nama negara, ibu kota, bentuk negara, kepala negara, mata uang, dan lagu kebangsaan. Mari kita cermati satu persatu ya. Dari negara pertama ada Indonesia. Letakkan di Jakarta dengan bentuk negara republik, kepala negaranya adalah presiden, mata uangnya rupiah, dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Sedangkan negara yang kedua adalah Singapura. Beribu katakan di Singapura, bentuk negaranya adalah republik dengan kepala negara presiden dan mata uangnya adalah dolar Singapura. Lagu kebangsaan di Singapura adalah Majulah Singapura. Negara yang ketiga yaitu Malaysia. Ibu kotanya di Kuala Lumpur. Bentuk negaranya adalah kerajaan sehingga dipimpin oleh seorang raja dengan mata uangnya ringgit. Lagu kebangsaannya adalah negaraku. Negara yang keempat yakni Brunei Darussalam. Beribu katakan di Bandar Sri Begawan. Bentuk negaranya adalah kesultanan, oleh karenanya dipimpin oleh seorang sultan. Kemudian mata uangnya adalah dolar Brunei dengan lagu kebangsaan Allah peliharakan sultan. Negara yang kelima yakni Thailand. Beribu katakan di Bangkok. Bentuk negaranya adalah kerajaan dengan dikepalai oleh seorang raja. Mata uangnya baht dan lagu kebangsaannya adalah Tang Chat Thai. Jadi di negara ASEAN ini ada dua ya yang bentuk negaranya bersifat kerajaan. Selanjutnya yang keenam ada Filipina. Filipina beribu katakan di Manila. Bentuk negaranya adalah republik dengan kepala negara presiden. Mata uangnya adalah peso dengan lagu kebangsaan Terra Adorada. Negara yang ketujuh adalah Vietnam. Beribu kotakan di Hanoi dengan bentuk negara republik, dikepalai oleh seorang presiden dengan mata uangnya adalah dong dengan lagu kebangsaan Tien Quan Cha. Negara ke-8 adalah Laos dengan ibu kota Vientiane. Bentuk negaranya adalah republik, dikepalai oleh seorang presiden dengan mata uangnya New Kip dengan lagu kebangsaan Peng Sat Lao. Negara ke-9 adalah Kamboja.
beribukatakan di Phnom Penh dengan bentuk negara republik dikepalai oleh seorang presiden. Mata uangnya adalah Riel Kamboja dengan lagu kebangsaan Our Country. Negara yang terakhir adalah Myanmar dengan ibu kota Nay Pyi Taw. Dulu ibu kota Myanmar adalah di Yangon. Namun sejak tahun 2006 ibu kota Myanmar berpindah dari Yangon ke Nay Pyi Taw. Bentuk negara Myanmar adalah republik dikepalai oleh seorang presiden dengan mata uangnya Kyat. Lagu kebangsaannya adalah Kaba Ma Khe. Tahukah kamu bahwa tidak semua negara di Asia Tenggara merupakan anggota dari ASEAN? Iya, Timor Leste. Timor Leste adalah wilayah negara Indonesia. Namun, pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste resmi memisahkan diri dari negara Indonesia. Sehingga, negara Timor Leste merupakan negara baru yang terletak di Asia Tenggara, tetapi belum menjadi anggota ASEAN. Demikian pembelajaran IPS tentang ASEAN. Tetap semangat belajar ya anak-anak.